Ya, selamat datang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih menyimak selengkapnya nanti. Semoga waktu saudara-saudari yang sangat berharga ya sebanding dengan apa-apa yang akan saudara-saudari saksikan. Baik, saya menawarkan program ini dengan proses 6 kali keliling Sumbar setiap tahun. 1 kali keliling Sumbar itu membutuhkan waktu 3 bulan ya. Dan saudara-saudari yang mengikuti sebelumnya moga dapat maklum ya. Jadi judul konten ini hati-hati bahaya-bahaya yang akan disebutkan nanti saat pulang ke Sumbar pada tahun 1443 Hijriah, Lebaran tahun ini ya. Nah ya, jadi ini program kaderisasi namanya ya. Program melayani program kaderisasi penyadaran penghulu datuk ya dan kaum, program terapi dan macam-macam ya. Silakan disimak ulang nanti. Nah, hamba ada ide menawarkan ini karena telah melewati proses menguji kelayakan kepada kurang lebih 100 orang ketua Karapatan Adat Nagari ya yang mengakui secara tertulis ya membutuhkan program kaderisasi alih generasi ya. Ada bukti tertulis dan ada bukti video juga ada, cuman dengan beberapa saksi pada lokasi ya. Jadi ini poin-poinnya. Nah, silakan di screenshot. Nah, mereka isinya sama semua, yang beda cuma stempel ya. Mengakui poin pertama, mengakui membutuhkan program kaderisasi setelah saya lakukan uji kelayakan ya. Yang beda cuma stempel basah. Nah, ini bisa di screenshot. Nah ya, jadi di Minang itu yang aktif ya ketua Karapatan Adat Nagari atau lembaga Karapatan itu aktif paling banyak cuman 300 Karapatan Adat Nagari ya, dari kurang lebih dari 500 Karapatan Adat Nagari yang ada di 19 kota 19 kabupaten seprovinsi Sumbar. Nah ya, jadi ini. Nah, jadi saya secara independen telah keliling Sumbar, ya, telah keliling Sumbar. Ya mungkin ada Karapatan Adat Nagari saudari yang sudah saya temui, ya. Bahkan sampai level provinsi tidak akan mengelak yang namanya Gubernur Sumbar itu Mayeldi, tidak akan mengelak Audi atau John Pandu di Solo juga berikut semua yang ada di Elkam Provinsi Sumbar, bahkan yang ada di Bakorkan ya, tidak akan mengelak dia kenal dengan saya. Nah ya, jadi ini tidak gampang ya, ini melewati banyak proses uji kelayakan, banyak menempuh resiko. Saya pulang ke Sumbar itu setiap tahun, pulang pergi dari Bandar Lampung Kota ya. Banyak bekas-bekas, nanti saya jelaskan lagi ya. Sangat banyak, mungkin ada ketua Karapatan Adat Nagari saudara-saudari ya yang terwakili oleh beberapa berkas ini ya, silakan di screenshot. Nah, itulah realita di Minang ya. Dari 520 Karapatan Adat Nagari di 19 kota 19 kabupaten yang aktif paling-paling cuma 300 Karapatan Adat Nagari. Nah, siapa yang peduli? Tetapi Karapatan Adat Nagari ini malah dihancurkan oleh yang Karapatan Adat Nagari itu sendiri ya, oleh masing-masing anggotanya dan umumnya oleh ketuanya ya, ketuanya yang merusak. Nah ya, karena secara umum perebutan perampasan hak ulayat di Sumbar itu atau sengketa agraria dimulai dari nenek mama masing-masing, penghulu datuk masing-masing ya. Nah, makanya saat mereka, jadi sebenarnya mereka juga tidak sadar amanah yang mereka emban ya, makanya beliau minta saya kader ya. Pada konten sebelumnya juga sangat banyak diuraikan, cuman pada pertemuan kali ini saya menjelaskan bahaya-bahaya yang harus hati-hati yang akan dihadapi saat pulang ke Sumbar, terutama ya yang dari Jakarta ya, melewati jalan tol Lampung Palembang itu jalannya itu tidak layak jalan,
sangat banyak penyempitan, sangat banyak lubang-lubang dalam-dalam, jalan aspal bengkak. Ya, jadi perlu ekstra hati-hati menempuh jalur Lampung Palembang, dan juga jalur rawan begal, ya, itu kalau lewat tol. Nah, saat ini juga sudah mulai sangat rawan lagi jika melewati jalur lintas tengah, ya. Jalur timur agak lebih, kalau jalan jalur biasa lebih aman, ya. Jadi ini dari surat laporan, ya, sampai surat laporan dari surat pemberitahuan ini juga sudah saya masukkan kepada 5 lembaga instansi di pemerintah. Beberapanya Setda provinsi teruntuk Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, ya. Juga Elkam Provinsi Sumbar sudah saya masukkan berkas ini ke Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar. Lalu ke banyak pihak, ya. Saya masukkan ini, dan juga saya juga sudah berdialog di Gedung Kebudayaan di Provinsi Sumbar itu, ya, di Taman Budaya, ya, dan semua itu berada tanda bukti tanda terima. Ini juga baru-baru ini juga saya ini tanggalnya bisa sudah dibaca, ya, itu tanggal saya memasukkan berkas ini, ya, tuh sudah saya masukkan. Nah, jadi mereka itu, ya, katanya melayani masyarakat, menampung aspirasi, ya. Dan jeleknya lagi nanti di saat saudara-saudari pulang kampung, mereka itu akan menyodorkan proposal ini, proposal itu, padahal sebelumnya pun mereka itu cuma menghamburkan anggaran. Ya, baik. Nah, begitulah realita yang harus saudara-saudari hati-hati di kampung itu. Baik, ya. Dan sudah saya masukkan kurang lebih 100, ya, stempel basah. Ketua Karapan Nagari membutuhkan program kaderisasi generasi, tetapi apa yang terjadi sampai saat ini, ya, sudah macam-macam. Mereka pura-pura buta, pura-pura peka. Nah, itu bukan hal aneh, ya. Mereka itu bukan ketuakan, mereka itu bukan pengulu, bukan datuk. Walaupun mereka pengulu, walaupun mereka datuk, ya, ketuakan 100 ketua Karapatan Adat Nagari di Minang itu mengakui kepada saya membutuhkan program kaderisasi alih generasi saat saya lakukan uji kelayakan. Nah, jadi hati-hati mereka ditipu oleh mereka ini besok, ya. Ini juga saya masukkan ke macam-macam, ya, ke DPRD 19 kota 19 kabupaten, ke Elkam 19 kota 19 kabupaten, ke bupati masing-masing sudah saya masukkan berkas untuk ditindaklanjuti, ya, supaya dikaderisasi lah pengulu datuk ini. Nah, itu salah satu bahaya di Minang itu, ya. Jadi sangat aneh, mereka membutuhkan program kaderisasi, ya. Mereka membutuhkan program kaderisasi setelah mereka ucapkan lapal sumpah ini. Tuh, lapal sumpah saksi adat. Nah, makan sumpah mana nek mama dia teh, ya. Tuh, silakan di screenshot biar jelas. Nah, menentukan batas dengan sepadan, padahal mereka lah yang memainkan sebagai pemain mafia administrasi makalar tanah. Tuh, mereka mengakui apa namanya tuh. Silakan di screenshot. Nah, karuah menjaniakan mau kumadia bakatowana, tetapi justru mereka lah penyebab kekisruhan di Sumbar itu, ya. Juga hati-hati saudara-saudari semua. Di Sumbar itu sangat banyak lokasi prostitusi. Hati-hati dengan anak kemenakan kita, jangan terjebak. Ya, data LGBT di Sumbar itu urutan nomor 5 dari seluruh provinsi se-Indonesia. Juga lokasi-lokasi prostitusi sangat banyak, warung tua, ya. Narkoba sangat marak beredar, ya. Pelaku pembunuhan sadisme, ya. Juga apa namanya, perampokan, penipu sangat banyak di Minang itu saat ini, ya. Penipu ini ada dari berbagai unsur. Jadi hati-hatilah saudara-saudari semua saat pulang ke Sumbar, ya. Jangan dikira Sumbar itu baik-baik saja. Jadi kerusakan akhlak, kerusakan mental di Minang itu penyebabnya sangat jelas. Tentu saja sesalah-salah yang kecil, salah yang besar. Sesalah-salah yang kaum, salah pemimpinnya, ya. Dan mereka ini rata-rata cuma mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan.
Ya, baik, disimak lagi ini. Ini sumpah mereka tuh. Akan malapeh pagi, ya, demi Allah saya bersaksi terhadap diri saya akan menempuh jalanan lui menyuruh atau menuri kata nambana memeliharu anak kemenakan menjago atau pusako. Nah, apa menjaga mereka justru yang menggadai menjual. Ya, jadi berhentilah. Jadi jangan dianggap lagi orang-orang di Minang itu baik-baik saja, orang-orang baik, ya. Para pengurus datuknya saja sudah banyak yang kurang ajar, sudah banyak yang bangsat, ya. Ya, terutama itu kemarin itu ada di Alahan Panjang, ada namanya ketuakan mereka itu namanya Irdam Ilyas. Itu dia adalah pelaku yang paling bangsat, ya. Mafia administrasi yang paling sadis, perebutan perampasan hak wilayah tanah masyarakat adat. Dan saudara-saudari, kenapa saudara-saudari mungkin saudara-saudari heran kenapa saya tidak ada yang menindaklanjuti atas hukum ITE atau pencelaan penghujatan, ya. Kenapa tidak ada? Karena beliau-beliau itu tahu dengan saya dan saya data informasi saya valid, ya. Seperti ini contohnya, saya sudah mengirimkan laporan, kepada masing-masing satuan, ya, DPRD-nya, ya. Nih tuh Solo 19 kota 19 kabupaten sudah saya masukkan, sudah saya berikukan bekas-bekas keluhan pusut. Nah, dan otomatis kalau tidak mereka tanggapi, otomatis saya publikasikan, otomatis saya mengadu lagi kepada saudara-saudari semua. Saya membutuhkan kerjasama untuk dipublikasikan, ya. Sangat banyak, ya. Ini tanggal yang ini. Nah, kalau tanggal 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022, ya, saya keliling Sumbar itu malah saya masukkan berkas itu kepada 5 lembaga asasi pemerintah, ada tanda terimanya. Cuman pada perjumpaan kali ini tidak saya berikutkan. Nah, jadi itulah bahaya-bahayanya. Hati-hati nanti di kampung itu yang mengajukan proposal, ya, mengajukan proyek ini, proyek itu cuma untuk kepentingan pribadi dan golongan dan tidak akan pasti seperti sebelumnya, itu hanya akan mereka hambur-hamburkan. Sedangkan anggaran negara saja mereka hambur-hamburkan. Nah, itulah kerusakan akhlak, kerusakan mental di Minang itu, ya. Jadi silakan dimasukin konten channel YouTube ini lebih dalam, ya. Data informasi sangat valid, ya. Saya tidak takut channel ini hancur karena semua data informasi sudah saya masukkan ke USB, ya. Dan saya akan mengarang buku, saya akan bikin dalam bentuk biografi dan akan saya publikasikan, ya. Termasuk track record masing-masing bupati yang seperti track record si Fauzi Bahar selama dia jadi wali kota, ya, makanya dia ditolak di Bawan itu, ya. Elkam Sumbar itu cuman sebagai kacung, cuman sebagai pengadu domba di Minang. Silakan sampaikan ke si Fauzi Bahar tersebut, ya. Ya, di Elkam itu sendiri ada surat tuntutan saya untuk ditindaklanjuti, bukti sampai saat ini tidak ada mereka tindaklanjuti. Siapa lagi yang mau menuntut? Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, berkas saya sudah saya sampaikan kepada mereka. Apalagi yang mau menuntut saya di Sparbud? Berkas saya sudah ada di Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar itu memberikutkan berkas-berkas tadi. Para pengurus datuk di Minang itu membutuhkan program kaderisasi, ya. Dan juga saya berikutkan lokasi-lokasi prostitusi. Saya berikutkan juga penganut LGBT, foto warung remang-remang, macam-macam. Nah, ya, jadi dipersilahkan saudara-saudari. Jadi saudara-saudari yang cuma bicara di medsos, ya, yang dialog-dialog, yang sok paten sok cihui, ya, saya tantang berdialog. Ya, mau ke ranah hukum, hadapi di ranah hukum. Ya, kalau mau yang berpikiran sehat, mari kita berdialog bertatap muka langsung. Nah, ini metodenya, ya. Jadi silahkan dibagikan konten ini. Jika ada orang-orang yang berpikir tidak sepotong-sepotong, sudah berpikir secara terkurikulum, sistematis, terstruktur, ya, secara pola akademisi, saya tantang berdialog bertatap muka langsung. Jika tidak dilakukan ini, maka kerusakan akhlak, kerusakan mental, mulai dari pemimpin sampai pemimpin yang berbagai kalangan sampai kepada kaum akan berkelanjutan makin rusak akhlak dan mentalnya. Nah, ini taruhannya. Ya, mari kita berdialog bertemu. Silahkan dihubungi nomor ini nomor saya. Ini alamat saya di Lampung. Ya, mungkin ada di Lampung ini saudara-saudari
pihak saudara-saudari yang berbagai kanagarian di Sumbar itu ada yang berdomisili di Lampung, silahkan telepon beliau, suruh beliau menemui saya pada alamat ini. Tidak susah. Ya, mau pakai Polda, mau pakai ranah hukum apa, silahkan. Saya tunggu ya sikap saudara-saudari yang gentleman. Baik, maaf lahir dan batin. Itulah sekilas beberapa bahayanya pulang ke Sumbar. Juga hati-hati di lokasi Gunung Merapi, sudah sering erupsi. Hati-hati di Ngaresano, sudah banyak terjadi longsor tebing-tebing. Hati-hati jalan licin. Hati-hati di Sumbar itu juga daripada provinsi lain, pengemudinya sangat buruk. Pengemudinya sangat angkuh, sangat sombong. Seperti beru, seperti monyet dapat mainan membawa kendaraan. Jadi hati-hatilah, jangan sampai jadi korban oleh orang-orang bodoh, orang-orang bangsat, para keparat di Minang itu ya. Pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.